Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu PHP RAT, ya, salah satu aplikasi yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web. Oke. Nah, dalam tutorial ini, ya, persiapan yang harus dilaksanakan. Pertama itu Anda sendiri harus punya SAM, ya. Jadi kalau belum punya aplikasi SAM ini, bisa diinstal dulu dan dijalankan servisnya itu Apache dan MySQL. Jadi itu web server dan yang MySQL untuk database-nya. Oke. Nah, kalau dua-duanya sudah jalan, kemudian kita panggil aplikasi PHP RAT-nya, ya. Nanti bisa Anda download di deskripsi. Oke. Nah, ini tampilan dari PHP RAT Studio Classic Edition, ya, yang versi 273. Tampilannya seperti ini. Dan untuk membuat project itu kita tinggal klik tombol new project, ya. Nah, ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan memberikan nama, misalkan SIA2 gitu, ya, SIA2 atau SIA gitu aja lah. Oke. Nah, projectnya nanti akan disimpan di foldernya SAM htdoc. Jadi nanti foldernya akan kesimpan di sini, htdoc. Nah, ada di sini. Nah, ini udah ada. Nah, karena ini udah ada, saya hapus dulu, ya. Nah, oke. Nah, nanti di sini akan menggenerate folder SIA sekaligus isi filenya SIA. Nah, kemudian set address ini adalah alamat yang nanti bisa kita akses untuk melihat hasilnya, gitu. Kemudian database, nanti kita bisa pakai 4 database, ya. Pilih salah satu. Nah, saat ini kita pakai MySQL atau MariaDB, ya, bawaannya SAM MySQL MariaDB. Nah, kalau Anda punya SQLite atau SQL bisa dipakai juga. Setelah kita ambil database, karena kita ngeset data server konfigurasinya, yaitu servernya localhost, usernya root. Ini defaultnya SAM, ya. Passwordnya kosong. Nah, database ini nanti kita, kalau Anda sudah punya database, nanti tinggal milih. Nah, ini database. Tapi kalau belum punya, nanti kita buat baru, ya, dengan create new database, gitu, ya. Kemudian kita milih icon pack, ya. Icon pack ini nanti untuk membuat icon-icon, ya, seperti tanda plus yang ada di new project, huruf I di sini, ya, dan cancel ada tanda silangnya, icon-icon seperti itu. Nah, nanti secara default itu pilihannya font awesome, ya, yang standar yang banyak dipakai, ya. Itu di sini, ya. Servernya pakai web server, tapi yang karena kita pakainya apa aja, ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk membuatnya kita harus membuat database dulu, ya. Untuk membuat build projectnya kita buat database dulu. Misalkan databasenya DB SIA, itu create. Udah ada, ya. Kalau sudah ada, saya hapus dulu coba. DB SIA, ini data saya hapus dulu, delete database, delete. Oke, sudah kosong. Saya buat lagi DB SIA create. Oke, ini database SIA created. Nah, ini sudah terbuat di database. Kalau database nya udah berhasil dibuat,
kemudian tinggal create project. Nah, untuk membuat create project, karena database-nya masih kosong, kita harus mengisi dulu tabelnya. Jadi untuk mengisi tabel, jadi oke dulu ya. Nah, nanti di sini ada tabel, dan ini struktur tabelnya. Nah, misalkan nama tabelnya TB MAS, itu ID, fieldnya ada name, ada nama MAS, ada jurusan, ada email, ada asal, ada foto biasa ya. Oke, untuk tipenya saya bikin standar dulu, pakai Parser semua dulu ya. Oke, nah ini ada merah-merah ini adalah informasi untuk menyarankan ya untuk memanage database itu menggunakan advanced tool seperti PHP di web browser, PHP, atau milik saya yang ini pakai Navigate Premium gitu. Nah, ini salah satu. Tapi untuk dasar kita bisa menggunakan yang manage database yang miliknya PHP Red aja. Oke, kalau sudah kita save ya. Nah, oke, udah jadi tabelnya. Nah, setiap kita membuat tabel itu nanti otomatis akan di-generate page-nya sama page field-nya ya, list sama list-nya. Jadi ini list page-nya itu ada list, ada view, ada add, ada edit, ada delete. Jadi CRUD ini ya, halaman CRUD. Nanti setiap page itu ada fieldnya. Nah, ini field yang ada di dalam sebuah fieldnya ini halamannya, ini fieldnya. Oke ya. Ini tabelnya baru satu ya. Oke, saya tambah dulu tabel baru. Jadi di sini misalkan add new tabel, misalkan TB jurusan gitu. Nah, ini ada kode jurusan, ada nama jurusan. Oke, itu ada dua ya, kemudian di shift. Nah, nanti ada dua tinggal ya, fieldnya ada dua, jurusannya ada dua, jurusan ada dua tabel. Nah, udah dibuat page dan fieldnya. Jadi kalau kita mau melihatnya itu pakai preview, klik yes, kita publish ya, bentar. Nah, ini oke. Nah, ini tampilannya, ini page mahasiswa, ini page list ya. Ini mahasiswa itu ada ini apa namanya, yang muncul pertama itu listnya, karena masih kosong jadi no record. Jurusan juga sama, jurusan no record, jadi tidak ada edit, ada add. Nah, ada menu add-nya ya. Jadi sini add-nya itu adalah untuk menambah data. Jadi kalau udah seperti ini kita bisa coba ini aplikasinya, langsung add data mahasiswa, nama NIM-nya misalkan 09098 berapa nih, kemudian namanya misalkan Dina, jurusannya akuntansi, emailnya dina@sulu.com. Nah, misalkan asalnya dari Surakarta, ini fotonya gitu ya, submit. Nah, ini udah ada satu data. Nah, nanti di sini udah ada menu nih, view, edit, delete. Nah, view untuk melihat, nah ya, ada edit lagi tadi ya, ada edit untuk mengubah ya, misalkan Surakarta SS ganti S besar lah. Oke, nah ini ada perubahan, delete untuk menghapus. Nah, ini dasar CRUD-nya. Nah, jadi setiap kita membuat database kemudian kita jalankan di preview, nah itu otomatis CRUD-nya langsung jadi gitu ya. Oke,
Nah, ya, oke. Untuk selanjutnya, kalau kita mau menambah field, jadi ini misalkan kurang ya, nah, misalkan saya tambahin di tabel mahasiswa, ini saya edit tabelnya, kemudian ini saya sini tambah fieldnya, saya tambahin misalkan habis asal itu ada, ini ada apa namanya, jenis kelamin. Nah, oke, dan save change. Nah, ini langsung muncul ini. Nah, ini kalau saya pengen kayak preview, nah ini ya, nanti udah muncul lagi. Ini ya, preview, add new. Nah, ini udah ada nih jenis kelaminnya paling bawah. Nah, kalau mau pindah lokasinya, misalkan ini jenis kelamin di atasnya, tinggal di sini. Nah, ini dinaikkan di atasnya. Itu kita preview lagi. Nah, oh tadi mana ya? Yang view, add page, yang add page ini jenis kelamin kita naikkan. Yang di add ini kan halaman add yang tadi ya. Kita preview. Nah, nih jenis kelaminnya naik. Nah, jadi di database berubah, nanti view dan apa namanya, view dan fieldnya juga akan berubah gitu ya. Jadi ini akan otomatis berubah sesuai dengan kondisi database gitu. Oke. Ya, selanjutnya untuk preview kita bisa melihat langsung lewat browser ya. Contohnya saya pakai Chrome gitu. Nah, halamannya ini localhost ya, dan tampilannya seperti ini. Tabel mahasiswa, tabel jurusan. Oke. Oke. Ya, selanjutnya saya akan nambah data dulu di mana, jurusan ya. Atau ini dulu ya, mengedit ya, fungsi dari field. Jadi di fieldnya ini kan contohnya di mana tadi, di preview, kalau tambah mahasiswa ya. Nah, fieldnya ini kan harusnya berubah, disesuaikan dengan tipe datanya. Jadi ini name, nama, jurusan, email, asal, jenis kelamin, sama foto. Nah, kita akan edit field ini dulu. Oke, caranya kita membaca pertama masuk di add page ini ya, add page. Ini desainnya. Nah, ini desainnya add page itu di headernya. Nah, ini akan saya judulnya diganti dulu, tambah data mahasiswa. Nah, ini ada di sini, tambah data mahasiswa. Oke, jadi di desainnya. Kemudian fieldnya untuk name ini tetap aja ya pakai text box. Kemudian nama mahasiswa itu pakai text box. Nah, ini jurusan. Nah, jurusan ini saya pengennya ngambil dari tabel jurusan. Nah, ini caranya kita pakai select. Nah, kemudian selectnya itu pakai data source. Nah, data source-nya itu ngambil dari data tabel, nama tabelnya jurusan kan, yang fieldnya kode jurusan, labelnya nama jurusan. Oke, nanti pakai ID, sini ordernya itu pakai ID. Oke, nah kita preview. Nah, jurusan udah muncul select, yang tapi belum ada isinya ya, karena di tabel jurusan juga masih kosong. Jadi misalkan jurusannya saya isi dulu, kode jurusannya misalkan 1 teknik mesin gitu. Nah, 2 ya, 2 teknik komputer.
Oke, di tabel masuk di add tabel. Nah, nanti di sini udah keluar nih, teknik mesin, teknik komputer, ada 2 sesuai dengan yang ada di tabel jurusan. Oke, email nanti masih sama ya, asal juga. Nah, asal ini biasanya alamat. Nah, alamat itu bisa pakai checkbox. Nah, ini asal text area. Text area itu seperti ini, alamat komplit di sini. Kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu pakai select juga. Select. Nah, cuman data source-nya itu pakai value langsung. L di sini, L terus P di sini, P. Oke, kita preview. Nah, ini value-nya LP, kita tinggal milih. Nah, untuk foto itu kan gambar. Nah, itu kita bisa pilih foto itu pakai file. Nah, file itu nanti kalau kita upload nanti akan masuk ke di sini nih, upload directory-nya, upload file. Nah, ini kalau kita preview, nah ini choose file. Oke, jadi kalau kita mau mengisi lagi dengan namanya NIM 210986. Bentar, ini Dini ya, teknik komputer, emailnya dini@yahoo.com, misalnya Sukoharjo. Nah, dia perempuan, fotonya ini. Oke, submit. Nah, ini udah ada nih di view. Nah, oke, nama jurusannya nomor 2. Oke. Oke, sekarang kita akan mengedit tampilan yang ada di list biar ini sesuai ya. Mengedit tampilan di list page-nya. Nah, list page ID itu ID. Yang pertama foto, biar kelihatan ke foto itu display tipenya itu ganti dengan image. Oke, review. Nah, dia udah jadi foto ya. Terus jurusan. Nah, untuk jurusan itu kita bisa set pakai relasi biar jurusannya nggak angka ya. Jadi jurusannya itu nama jurusan. Oke. Oke, kita lihat videonya. Oh, relasinya masih salah. Masternya tabel baris, ini jurusan, kode jurusan ke. Oke. Nah, udah muncul nih ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi nama jurusannya udah teknik komputer, emailnya tetap. Nah, gitu. Di edit juga sama nih. Nah, sekarang ini jurusannya ini kan bentuknya 0102. Ini ada di edit ya, edit. Edit di jurusan, selectnya jurusan.
ini lookup tabelnya. Lookup tabelnya itu tabel jurusan, root value-nya kode, lookup tabelnya nama jurusan. Oke, kita coba preview. Nah, ini dah. Ini aja kita update. Nah, ini aja teknik komputer. Yang tadi ada 2 tabel kan, tapi karena tadi belum ada relasi, jadi munculnya cuma 1, karena yang satu nggak ada relasi. Jadi kalau dilihat di database-nya ya, di DBSIA ya namanya. Saya refresh dulu, mana refresh. Oke, DBSIA. Nah, di tabel mahasiswa itu ada 2 sebetulnya, gini aja cuma yang satu itu jurusannya akuntansi, tidak ada relasinya, maka dia tidak akan keluar. Nah, oke. Nah, misalkan saya nambah lagi namanya, ininya 217888 namanya Supadi, value-nya teknik mesin, emailnya spd@solo.com, alamatnya Sragen, dia PP, fotonya ini ya, gambar cowok, fotonya ini minggu, open, submit. Nah, ini 2 record. Oke, caranya tambah 1 lagi, 215379, nama mahasiswanya di info ini asalnya Boyolali, klik kayunya laki-laki, gambar cowok, ini aja lah, submit. Nah, ini nah, oke. Jurusan nambah 1 lagi, kodenya 03, akan sekretaris. Oke, ini saya nambah lagi yang jurusan yang cewek ya, kelihatan nama 2180, namanya apa ya, Dina Riana. Ini teknik sekretaris, emailnya dina@solo.com, asalnya Koharjo, dia perempuan, nah, oke. Nah, ini udah ada 4 contoh 4 data ya, yang komplit, yang detail. Oke. Nah, ini basic dari apa namanya, PHP RAD untuk membuat CRUD ya, membuat CRUD, jadi input, menghapus, mendelete gitu ya. Nah, gitu. Kita juga namanya misalkan jurusan 4, ini jurusannya
Mic elektro. Nah ini kita bisa hapus. Nah, otomatis itu muncul pop up delete. Nah, kita bisa ekspor juga. Oke. Sampai di sini ya dasar CRUD menggunakan PHP RAD, sangat simpel sekali dan sederhana sekali. Silakan dicoba masing-masing dan semoga bermanfaat ya. Oke, dan kita lanjutkan nanti video selanjutnya untuk mengedit tampilan ya itu. Oke ya.